Hai. Jadi hari ini kami akan mensurvei ke tempat lokasi di dekat rumah Zara Azabira di Tunggul Hitam dengan permasalahan jembatan kayu yang sudah patut untuk diperbaiki oleh pemerintah. Jadi untuk itu, mari ikut kita ke tempat lokasi kejadian. Check it out. A few moments later. Hai guys. Kembali lagi dengan kami yang sudah ada di jembatan Tunggul Hitam ini dengan lokasi seperti ini. Beginilah kondisi jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga untuk menuju pusat kota rusak, rapuh dan sangat berisiko dilalui. Setiap hari, anak-anak sekolah, petani, hingga pedagang terpaksa melintasinya, meski keselamatan mereka dipertaruhkan. Sudah berulang kali laporan diajukan, namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak yang berwenang. Di balik sunyi aliran sungai ini, ada kisah perjuangan yang setiap hari memberanikan diri karena jembatan yang rusak dan tak kunjung diperbaiki. Jembatan ini dulunya kokoh menopang lalu lintas warga dan hasil panen. Namun hari ini, kondisinya memprihatinkan, menanti perhatian yang lama tak kunjung datang. Jembatan seharusnya menjadi penghubung antar wilayah, antar warga, bahkan antar impian. Tapi di desa ini, jembatan yang seharusnya membantu justru menjadi ancaman bagi keselamatan. Jembatan yang terletak di Parak Jambu ini sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Kondisinya sangat memprihatinkan, banyak kayu yang lapuk, banyak papan yang hilang, dan pagar yang tidak ada pengamannya di sampingnya. Saat hujan turun, jembatan ini menjadi sangat licin dan berbahaya. Meskipun begitu, warga tetap harus melintasinya karena tidak ada jalan lain. Anak-anak sekolah harus berhati-hati saat melintasi jembatan setiap pagi. Jika jembatan ini ambruk, maka akses warga akan terputus total. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan semuanya akan terganggu. Kami sebagai generasi muda ikut peduli dan ingin menyuarakan keadaan ini melalui video ini. Mari bersama-sama peduli terhadap infrastruktur desa, karena pembangunan bukan hanya untuk kota besar, tapi juga untuk desa-desa kecil. Jembatan kecil ini mungkin tak terlihat penting, tapi bagi mereka ini adalah jalan menuju masa depan. Jadi guys, hari ini kita sudah tiba di tempat jembatan yang berlokasi di Tunggul Hitam. Jadi perkenalkan terlebih dahulu Pak, kami dari mahasiswa Universitas Dharma Andalas izin buat bertanya-tanya kepada Bapak seputar jembatan yang ada di sini. Jadi perkenalkan dengan Bapak siapa terlebih dahulu? Jufri. Dengan Bapak? Jufri. Oke. Bapak di sini sebagai Ini Mama. Nini Mama. Oke Pak. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang jembatan yang seperti ini buat masyarakat sekitar? Jembatan ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, terutama yang berada di sebelah sini di RT 5 atau ini kan sebagai akses cepat keluar Kamaransi, dan juga ini sering digunakan waktu evakuasi dulu. Kalau evakuasi kan orang takut tsunami kan, jadi masyarakat itu melalui sini lah untuk melalui evakuasi dan juga bebas. Berarti digunakan dalam sehari-hari ya Pak? Iya, sangat besar manfaatnya. Sangat berarti Iya, Pak, iya. jembatannya. Ini jembatan nih kalau misalkan sudah kayak hujan deras, apakah nggak terjadi kayak banjir, terus jembatannya kayak ke bawah arus atau gimana? Terus orang-orang yang mau lewat-lewat ke sini masih bisa pas hujan? Ini kan dulu memang ini jembatan ini kan dari kayu semua. Ada dulu yang enggak runtuh ya, terban itu. Namun inisiatif Pak RT dengan Pak RW meminta 2 buah besi rel ini, lalu dibangunlah suatu pondasi tonggak di situ di belakang itu, ditaruhkan di sana. Memang waktu banjir ada ya sampai di atas jembatan, tetapi tidak membahayakan. Namun saat ini
lantai jembatan kan dapat kita lihat Mm-mm. kondisinya sudah sangat lapuk. So itulah pada minggu depan tanggal 15 ya, itu akan diadakan goro penggantian sementara papan-papan lantai jalan, lantai jembatan ini. Yes. Berarti papannya diganti baru ya, Pak? Iya. Nanti sekaligus dengan apanya? Besinya ya? Apa nih? Bantal di bawah. Oh, ini ya, Pak? Balok-balok di yang bawah. sebagai itu. Balok penyangga. Penumpangnya Ya. Buat anak-anak sekolah nih Pak, kadang ada nggak mereka yang kayak takut lewat ke sini? Secara kan anak-anak SD apalagi mereka tuh kayak masih ada rasa-rasa takutnya lewat-lewat ke sini. Apalagi saya aja takut tadi. Enggak, itu karena kebiasaan ya. Memang ini kan perlintasan mereka tiap hari, jadi enggak begitu apa. Namun kami sangat mengharapkan kepada anak waktu kondisi banjir jangan lewat sini. Kita takut nanti ada lantai jembatan yang bolong atau yang dihanyutkan, nanti bisa terperosok atau membahayakan keselamatannya gitu. Berarti di sini ada alternatif selain di sini buat jalan menuju ke sana. Ada di depan. Oh, Itu memang udah permanen. berarti nggak satu-satunya di sini Pak. Enggak, ini kan cuma digunakan secara apa nih? Misalnya kita di panti ya, Aha. kita mau ke Maransi atau ke Pacah. Kalau tidak ada jembatan ini, kita akan memperpanjang jarak lebih kurang 1 kilo. Tapi kalau dengan jembatan ini, kalau dengan motor itu mempercepat 1 kilometer. Oh, jadi Iya. kayak akses lebih cepat ya Lebih Pak. cepat. Oke. Terus bagaimana kalau jembatan ini kan akan diperbaiki? Apa yang akan berubah dalam kehidupan masyarakat di sekitar daerah sini, Pak? Banyaklah dampaknya. Gini kan, kalau semakin lancar arus barang keluar, arus orang keluar, itu akan persingkat atau lalu penghematan energi itu yang paling penting. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Dharma Andalas. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ambo Sumardi, RT 05 RW 9 yang Bapak? berlokasi Mantan RW 9. RW 9. Jadi yang ingin dipertanyakan apa tentang PON ya? Tentang kecelakaan tadi kronologinya, Bapak apakah Bapak tahu? Kronologi atau awal pembentukan jembatan atau Boleh disebutkan itu awal, boleh juga Pak. Jadi- yang Bapak tahu. jadi jembatan ini dibentuk secara swadaya masyarakat. Bayi juga kan Ya, digolongkan iuran. secara bersama-sama warga yang di RW 9 kok. Jembatan ko dari Batuka ke Patang ko lah sekitar 2 tahun ya. Lah 2 tahun ko lah lapuk lah li. Insyaallah minggu besok tu kadi tukar papanya li kan sesama bantah-bantarannya. Tu ya alhamdulillah Bapak mantan RW awak ko lai dolo waktunya untuk door to door, rumah ke rumah untuk meminta swadaya untuk masyarakat. Alhamdulillah itu kumpul biti Pak ya. Dan selebihnya dibantu oleh papan di ketua DPRD Kota Padang Bapak Marlion itu sebanyak 10 lembar. Itu sangat membantu kan. Dan beliau itu berjanji besok Minggu beliau akan menghadiri juga di sini untuk ikut guru bersama ya. Bersama Camat Kota Tangga Bapak Fislan dan Lurah Daduk Tunggul Hitam. Jadi kami berharap juga kan kalau ada masyarakat yang di luar Daduk Tunggul Hitam, luar Parak Jambu, kau ingin membantu lo sebanyak sekete untuk swadaya masyarakat kau, kami terima aja. Iya Pak. Ya tangan terbuka dah Pak. Jadi kau jembatan kau sebenarnya terletak di RT 5 tapi manfaatnya untuk warga RW 9. Untuk evakuasi kalau garis merah kalau ukuran udang kan 7 anti boy kan. Kalau berputar masyarakat di Sekoko kalau ada gempa berarti menempuh jalur merah dulu. Ya kan? Tapi kalau jalur Sekoko kena lepehnya kan. Itu sangat bermanfaat, sangat pengguna mana jembatan kau. Tapi insyaallah kata mungkin lah setahun 2 tahun kau janji Buya Marlion jo wali kota Padang Pak Fadi Imran akan diusahakan dalam waktu dekat. Tapi waktu dekat tuh itu lepas aja 7 orang kan. Iya, akan menjadi kecelakaan juga. Perlu dipastikan kapan Itu waktunya. itu tuh di pelok aja dulu yang lapu-lapu
Nah itu. Berarti iuran masyarakat ya Pak? Ya swadaya masyarakat. Ya. Tunggu dari tangan Pemerintah. yang Ya. Ya tapi kalau gini kan murni kalau yang jembatan gini kok murni kok swadaya masyarakat. Cuman yang untuk area bisu alhamdulillah dibantu ketua DPRD 10 lembar papan. Permasalahan jembatan rusak seperti ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Solusinya adalah adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah desa, dan instansi terkait. Perlu dilakukan survei, pengajuan anggaran, dan prioritas perbaikan dalam program pembangunan desa. Bantuan dari relawan, organisasi sosial, atau mahasiswa juga bisa membantu mempercepat perbaikan jembatan sementara. Kami berharap pemerintah dapat segera memperhatikan kondisi ini, karena jembatan ini adalah akses yang lebih cepat di masyarakat ini. Harapan kami sederhana, agar semua warga bisa beraktivitas dengan aman dan anak-anak bisa bersekolah tanpa rasa takut. Mari kita suarakan bersama, karena jembatan yang kuat bukan hanya soal bangunan, tapi tentang harapan, keselamatan, dan masa depan. Jembatan kecil ini adalah jalan menuju masa depan mereka. Sudah saatnya jembatan ini mendapatkan perhatiannya. Jembatan bukan hanya soal bangunan, tapi penghubung harapan dan masa depan. Mari bersama-sama peduli agar setiap warga bisa melangkah dengan aman menuju kehidupan yang lebih baik. Demikianlah gambaran kondisi jembatan rusak di masyarakat sekitar Tunggul Hitam ini. Semoga perhatian dan tindakan nyata segera diberikan demi keselamatan dan kemajuan bersama. Terima kasih. Demikianlah gambaran kondisi jembatan rusak di masyarakat ini. Semoga perhatian dan tindakan nyata segera diberikan demi keselamatan dan kemajuan bersama.